Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Perenungan yang indah ini dari Kisah Para Rasul 14 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-28. Kisah perjalanan Paulus dalam penginjilan mampu memenangkan banyak orang bagi Kristus. Perjalanan penginjilan selalu mengalami kondisi yang tidak dapat ditebak oleh pemikiran manusia. Sebagai contoh, di dalam hal ini ketika di Ikonium, Paulus justru dirajam batu untuk menghadapi kelompok-kelompok yang tidak menerima Injil, serta latar belakang Paulus yang pernah memburu orang-orang Kristen. Berbeda juga di daerah Atalia, justru Paulus mendapatkan dukungan yang luar biasa. Perjalanan suci Paulus dalam hal ini ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, Tuhan itu selalu memelihara para hamba-hambanya dan umat-umatnya. Paulus dalam perjalanan mengalami dinamika dalam kehidupan masyarakat. Justru Tuhan menunjukkan kuasanya kepada Paulus dengan menunjukkan adanya mujizat yang dilakukan oleh Paulus dengan menyembuhkan orang-orang yang lumpuh. Yang kedua, Tuhan juga selalu menjaga para hamba-hambanya dan umatnya. Perjalanan Paulus di dalam penginjilan selalu diingatkan terhadap mereka yang selalu menolak Injil. Hal ini bisa dilihat ketika Paulus di Ikonium dalam kondisi yang hampir mati dan dirinya mampu bangkit dan berjalan ke kota lain, ayat yang 20. Sehingga penyertaan Tuhan sungguh nyata di dalam perjalanan penginjilan Paulus. Meskipun hamba-hamba Tuhan dan umatnya yang setia kepada Tuhannya mengalami hal yang celaka yang dikarenakan kawan maupun lawan, Tuhan selalu melindunginya. Kisah perjalanan penginjilan Paulus hampir mirip dengan kisah perjalanan manusia di dalam mengarungi gelombang dunia ini. Pemberitaan Injil bagi manusia banyak kendala dan juga ada sukacita. Sangka kita ketika kita manusia mengalami kondisi terjatuh atau berada di bawah, Tuhan sudah lepas dari kita. Tetapi bila melihat kisah Paulus ketika berada di Ikonium, justru dirajam batu, tubuhnya atau kemanusiaannya mungkin menjerit dari kesakitan, tetapi imannya tetap teguh pada Tuhan Yesus, sehingga dirinya mampu bangkit dan berjalan menuju ke kota lainnya. Dalam hal ini, bagi Paulus ada kekuatan yang luar biasa di dalam dirinya. Tuhan Yesus menginginkan kita supaya tetap teguh di dalam iman, karena di dalam kesetiaan dan keteguhan ada pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Begitu juga sangka kita ketika kita terjatuh, kita terhempas, habis tak berdaya. Tapi kita lupa ada tangan-tangan yang mengulurkan bagi kita. Ada yang menopang dan ada yang melingkupi kita supaya kita tidak binasa. Karena di dalam Tuhan siapapun akan dipakainya untuk memelihara umat-umatnya. Jadi di dalam perjalanan suci bagi umatnya dan hamba-hambanya tetap teguh kepada Tuhan. Meskipun dalam hidup kita mengalami kendala, terjatuh, terhimpit, maupun terseok-seok sekalipun, tetapi Tuhan masih setia memelihara dan menjaga kita. Seperti Tuhan telah memelihara Nabi Elia, nabi-nabi lainnya, serta umat-umatnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.